Shalom, apa kabar saudara-saudara? Semoga semuanya dalam keadaan baik, tetap semangat, tetap kuat untuk menjalani kehidupan ini. Berkat dan kasih Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman-Nya, mari satukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih-Mu yang terus nyata bagi kami. Betapa baiknya Engkau, dan karena itu kami berterima kasih Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, karuniakan hikmat-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 kita akan baca dan renungkan bersama. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian seluruh bacaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita, tolonglah aku, tundui nak. Sahabat-sahabat Kristus, ungkapan tolong seringkali kita dengarkan. Bahkan ungkapan dalam kata tolong ini biasa dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu saudara-saudara saat orang lain kesulitan, atau kita yang mengalami kesulitan. Ungkapan tolong diungkapkan dengan maksud agar orang lain dapat membantu serta menolong kita.
Hal tersebut, saudara, karena kita sendiri tidak bisa melakukan atau melaluinya, sehingga kita berkata, "Tolong." Sahabat-sahabat Kristus, demikian pula yang dilakukan oleh Daud saat mengalami kesulitan. Hal tersebut karena musuh-musuh sementara mengintai mereka, bahkan kesedihan karena ditinggal oleh salah seorang sahabatnya. Saudara, Daud menjadi gundah, sedih, dan bingung bagaimana mengatasi pergumulan tersebut. Daud mencoba untuk diam dan menenangkan diri sendiri dengan harapan akan memperoleh ketenangan dan jalan keluar. Tetapi saudara, pergumulan itu tetap tidak bisa dilalui dan hatinya tetap bergumul. Akhirnya, saudara, Daud kembali sadar bahwa dirinya tidak dapat menyelesaikan dan melewati pergumulan itu seorang diri. Daud membutuhkan pertolongan dari pihak yang dapat membantu dan menolongnya. Karena itulah, saudara, Daud berseru, minta tolong kepada Allah yang Maha Kasih. Dia percaya bahwa jika ia datang pada tahta kasih karunia Allah, maka Daud akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, demikian pula dengan kita semua. Saat kita menghadapi pergumulan, persoalan, dan tantangan dalam kehidupan ini, jujur, saudara, kita tidak akan mampu melewatinya sendiri. Mengandalkan diri hanyalah kesia-siaan, karena kita tidak akan mampu. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Hanya Tuhanlah yang mampu memberi kemampuan, kekuatan bagi kita melewati pergumulan dan tantangan ini. Sebab itu, saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan dengan berbagai masalah dan pergumulan, ya, mari kita senantiasa berseru, minta tolong kepada Tuhan. Mari kita datang padanya membawa hidup ini. Percayalah, saudara-saudara, Dia, Tuhan yang pengasih dan penyayang itu, pasti mendengar segala harapanmu, pasti mendengar dan akan menolongmu. Yakinlah, Dia tidak jauh dalam hidup kita, tetapi Dia selalu bersama dengan kita. Karena itu, kita datang memohon pertolongannya, dan Dia akan memampukan kita untuk melewati segala pergumulan di dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Engkaulah penolong kami satu-satunya ketika kami berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan dalam kehidupan ini. Engkau akan hadir menguatkan kami, dan karena itu kami percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang setia mendengarkan renungan harian, jemaat-Mu, jemaat Satria Kasih. Engkau berkati kami, Tuhan. Berikanlah hikmat, kekuatan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati rencana dan harapan yang kami akan buat ke depan. Semoga terjadi sesuai dengan maksud Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Tuhan tahu setiap pergumulan kami, topanglah kami dalam pergumulan yang kami alami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Di dalam berbagai persoalan yang kami rasakan, entah masalah ekonomi, entah masalah komunikasi dan sebagainya, biarlah kami semua dapat melewatinya karena Tuhan yang memberikan jalan keluar dari pergumulan kami. Tuhan kasihi kami dan berkati juga segala upaya untuk terus menyampaikan firman-Mu
para majelis pengurus OIG dengan kesetiaan ketekunan, biar kami semua terus melayani dengan baik. Bangsa kami Tuhan berkati, kiranya damai sejahtera-Mu selalu ada dalam negara kami. Kami hidup dalam suasana yang kondusif. Terima kasih Bapa. Inilah harapan dan doa kami. Ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan firman ini, dan tetaplah teguh, tetaplah kuat, teruslah menantikan renungan-renungan harian yang selalu kami sampaikan setiap hari. Salam sehat, Tuhan memberkati.